Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di sesi perkuliahan metodologi penelitian. Seperti pada sesi-sesi sebelumnya, bahwa pada sesi kali ini kita akan membahas komponen-komponen penelitian. Tapi kita hanya coba pada sesi kali ini membahas tentang komponen yang memang ada dalam kuantitatif research ya. Kemarin kita sudah mencoba membahas tentang sains dan knowledge ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana sikap dan cara berpikir seorang peneliti. Oke, baik, kita mulai saja. Yang akan kita bahas berkaitan dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan komponen-komponen penelitian, baik itu apa itu permasalahan, teori ilmiah, variabel, hipotesa, populasi dan sampel, kemudian data, seperti apa bentuk dan bagaimana cara supaya komponen-komponen tersebut menjadi satu kesatuan dalam sebuah riset yang akan kita lakukan. Nah, sebelum kita mencoba melihat lebih detail tentang komponen-komponen penelitian, sebenarnya sih apa yang membedakan antara metode penelitian kuantitatif maupun metode penelitian kualitatif ya. Nah, seperti yang kemarin dalam dua sesi pertama kita sudah pernah mengatakan bahwa fenomena masalah maupun hasrat keingintahuan manusia itu, manusia mencari jawaban gitu ya, mencari jawaban. Kemudian riset itu adalah salah satu solusinya. Tetapi riset itu tentunya harus menghasilkan suatu informasi. Informasi itu kan berasal dari data yang sudah memiliki makna tertentu, dan informasi itu harus valid dan lengkap. Kita tidak hanya terpaku pada dua pilihan saja, apakah ketika informasi itu sudah didapat kita akan bergerak atau diam saja, atau kita perbaiki atau kita kembangkan. Nah, dalam pendekatan sebuah riset itu, karena apabila kita memutuskan untuk maju misalnya ya,
didasarkan pada otoritas atau suatu tradisi gitu ya, tradisi. Jadi yang kedua, edukasi dan teori. Edukasi dan teori ini merupakan konsep-konsep yang masih berbentuk atau masih berupa suatu prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum dapat kita ketahui sebelum ada pengujian secara empiris ya. Nah, penyelidikan terhadap masalah yang dianggap dari teori ini memang sangat berguna untuk mendapatkan penjelasan secara empiris daripada praktek tentang teori itu sendiri. Kemudian kepustakaan dan hasil penelitian. Kepustakaan dan hasil penelitian itu mungkin bisa memberikan suatu rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang atau replikasi ya, baik dengan atau tanpa modifikasi atau tanpa variasi, tapi intinya bahwa kepustakaan hasil penelitian itu bisa memberikan satu rekomendasi dan gambaran yang lebih jelas gitu ya. Yang keempat, masalah sosial. Masalah sosial yang ada di sekitar kita ini, yang ada di lingkungan kita, yang baru menjadi cerita hangat, misalkan up to date atau hot news gitu ya, dapat menjadi sumber masalah dalam penelitian ya. Yang kelima, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi juga dapat menimbulkan masalah yang memang memerlukan jawaban secara empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentunya ya. Klasifikasinya ada masalah deskriptif, komparatif, kemudian asosiatif. Permasalahan deskriptif itu permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya satu atau lebih variabel ya. Di penelitian ini tidak membuat perbandingan variabel yang satu dengan sampel yang lainnya misalnya ya, hanya mencari hubungan saja variabel ini ya. Misalkan seberapa besar pengaruh iklan di media sosial terhadap minat beli gitu. Nah, ini penelitian deskriptif ini sering banyak digunakan oleh mahasiswa yang sedang menyusun skripsi ya. Yang kedua, permasalahan komparatif. Ini merupakan rumusan masalah yang penelitiannya membandingkan keberadaan suatu variabel ya, keberadaan suatu variabel. Maksudnya keberadaan satu variabel atau lebih pada dua sampel yang berbeda tetapi dengan waktu yang berbeda. Misalnya, adakah perbedaan pemahaman materi tentang promosi antara mahasiswa di PTS daerah dengan mahasiswa di PTS ibu kota misalkan kan ya. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah permasalahan asosiatif. Ini merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih ya. Tiga bentuk hubungan atau permasalahan asosiatif ini. Orang ada yang mengatakan hubungan simetris, kausal, hubungan timbal balik atau interaktif. Contohnya hubungan simetris itu hubungan antara gaya rambut dengan kemampuan memimpin negara misalkan. Hubungan kausal, seberapa besar pengaruh kurikulum, misalnya media pendidikan, dosen. Kan ini variabelnya banyak ya, ada kurikulum, media pendidikan, kualitas dosen kan ya, yang dihasilkan oleh suatu kampus sebagai variabel independen, dan kualitas SDM misalnya sebagai variabel dependen. Ini lebih detail kita akan bahas coba berkaitan dengan yang bagaimana sih karakteristik variabel independen, variabel dependen itu ya, yang dalam penelitian mungkin akan kita jalani dan akan kita hadapi.